Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel yang tidak jelas ini. Oke, and in this time our topic is educational technology and distribution of education. Educational technology and distribution of education. Distribution. Okay, what does this mean of distribution? Is education bring from one place to another place? Yeah. What is brought there? People brought the concept, the system, the knowledge. Because education is not something physical, but it is in the form of mental, unphysical knowledge. So it brought there by a system, by the technology. Okay, let's see. Peran teknologi pendidikan dalam penyampaian misi dan informasi pendidikan. Kalau di Indonesia, peranannya gimana dalam menyampaikan misi dan informasi pendidikan teknologi ini? Jelas, semakin maju teknologinya, maka penyampaian misi dan informasi ini akan semakin cepat. Nah, let's see. Yang pertama, internet dan TIK, teknik ilmu komputer. Pesatnya perkembangan TIK khususnya internet memungkinkan perkembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu institusi pendidikan. Ya, itu memungkinkan sesuatu untuk bekerja secara lebih baik, lebih efisien ya. Kalau dengan komputer itu yang tadinya itu lambat, yang tadinya memakan waktu jadi lebih efisien, yang tadinya memakan banyak biaya itu jadi lebih meminimalisir biaya. Bener nggak? Iya, karena kita nggak perlu membawa dokumen dari sini ke kota lain. Harusnya ya iya, dikirim lewat email bisa kan gitu dokumennya. Jadi lebih cepat. Informasi juga berkembang lewat mass media. Sekarang lewat WhatsApp, lewat YouTube, lewat web, lewat ya berbagai macam media komunikasi untuk penyebaran informasi ini. And then revolusi. Nah, ini masuk juga dalam revolusi ini, menjadikan struktur interaksi kemanusiaan yang adil dan efisien. Nah, penggunaan TIK ini apakah sudah merata distribusinya? No. Di Jakarta, di kota, dan di desa beda. Kadang-kadang jangkauan internet yang tidak sampai ke desa, ke pelosok pedalaman itu menyebabkan informasi yang diperoleh masyarakat daerah pedalaman itu lebih tertinggal daripada masyarakat daerah perkotaan. Kenapa? Medianya internet, mereka tidak punya internet. Ya toh? Kecuali kalau medianya radio, mungkin bisa merata karena semua punya. Jadi solusinya gimana? Semuanya harus punya internet. Kan itu. Nah, masalahnya di sini Indonesian society is not ready with that. A lot of Indonesian people do not use internet to get communication. Ya kan? Masih banyak orang yang menggunakan handphone biasa, telepon sama SMS saja. Ada juga orang yang tidak mau menggunakan itu. Why? When I ask them, kenapa kok nggak mau pakai Android? Susah, males belajar. Pakai ini saja sudah nyaman, kok komunikasi saya sudah lancar. That is why they only have limited or not unlimited, different type of information with the people who use TIK, who use iptek. Teknologinya sudah berbeda, makanya informasi yang diperoleh berbeda. Nah, adaptation. Jika tidak bisa beradaptasi, maka kita akan ketinggalan, guys. Sekarang, online, teaching learning online. Kalau mahasiswa atau siswa itu tidak bisa beradaptasi pembelajaran jarak jauh, makanya akan ketinggalan pelajarannya enggak?
Iya, akibatnya tidak tahu materi. Kalau guru tidak bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini, maka akibatnya materinya tidak akan sampai ke siswa atau ke mahasiswanya. Kan kasihan juga. Nah, so all of people here have to capable to get the adaptation with the knowledge, with the new technology in here, with the new system, with the new education system. Jadi semuanya harus bisa beradaptasi di sini. Kurikulum yang dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk yang lebih kenyal atau lunak dan fleksibel sesuai dengan kondisi lingkungan dan kondisi anak, sehingga memberikan peluang untuk terjadinya proses pembelajaran maju berkelanjutan, baik dalam dimensi waktu maupun ruang dan materi. Kurikulumnya fleksibel, otonomi daerah, disesuaikan dengan kurikulum daerahnya masing-masing, bahkan disesuaikan dengan kondisi sekolah itu masing-masing bisa, asalkan tidak meninggalkan kurikulum pusat. Maksudnya kurikulum pusat ini sebagai patokannya, sedangkan untuk pelaksanaannya dikembangkanlah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Contoh sekolah di Temanggung ya misalnya, atau sekolah di Pekalongan, sebuah SMA atau SMK di sana itu ketika ada mata pelajaran wirausaha, nah materi yang digunakan di situ materi daerahnya masing-masing. Contohnya membatik. Itu mungkin kalau di Bali sana materinya bisa saja tentang materi kewirausahaannya bisa tentang guiding, karena itu adalah daerah wisata. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan daerah Anda? Nah, potensi daerah itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum, bisa berkembang, mengembangkan potensi daerahnya. Pemasarannya juga atas nama sekolah nggak apa-apa, bisa. Banyak sekarang anak-anak sekolah berjualan dan produknya mereka hasilkan sendiri dengan potensi-potensi alam yang berasal dari daerahnya masing-masing itu. Okay. Next, the distribution of policy. Nah, ini dia. Peraturan yang dibuat yang selalu berubah ini harus mempunyai distribusi yang baik, penyampaiannya, sosialisasinya harus baik. Semua harus tahu secara merata. Semua harus tahu secara bersamaan. Oke, bersamaan ya. Bagaimana bisa seperti itu? Apakah itu mudah? No, that is not easy to realize that. Alur informasi kini menggunakan internet. Kebijakan-kebijakan baru dibuat dalam form PDF, kemudian desain melalui WA, kadang WA group. Nah, jika rumah Anda tidak ada sinyal, bagaimana Anda bisa mengetahui itu? Mau datang kemana? Orang nggak ada, itu kan nggak ada apanya, nggak ada bentuk fisiknya. Datang ke kantor, orang-orang di kantor sibuk dengan internetnya masing-masing sekarang. Nah, that is the fact in here. Everything use internet, especially in education. Membuat sistem komunikasi, alur informasi, distribusinya lebih cepat, lebih efisien, lebih merata, dan kita semua harus bisa beradaptasi dengan itu. Nah, alurnya seperti apa? First, from Kemendikbud. Nah, Kemendikbud, pusat kebijakan utamanya ada di situ. Kemudian diturunkan ke provinsi. Di sini mungkin masih lancar, karena zaman sekarang internetnya di provinsi jelas sudah lancar. Sudah pada pasang wifi semua. Dinas Pendidikan Provinsi yang terkait dengan otonomi daerah.
kabupaten, SMA, SMK sederajat, they have internet connection and there is no problem to get the information. Sampai ke kecamatan ini, sampai ke kelurahan, SD, sampai ke unit. Apakah mereka punya koneksi internet yang sama? Sometimes not. Kelurahan yang berada di pucuk gunung dan kelurahan yang berada di tengah-tengah kota, kotanya tidak di gunung ya, itu kadang mempunyai internet yang berbeda. Oleh karena itu, informasinya diharapkan bisa sama, tapi kenyataannya tidak. Orang-orang yang mempunyai kesulitan untuk mengakses internet selalu pergi ke tempat-tempat di mana internet itu bisa diakses. Nah, ini membuat perbedaan, diskrepansi, distance ya. Kalau dalam waktu 5 menit itu sebuah file PDF bisa mengalir melalui WA misalnya dari Kemendikbud sampai ke kabupaten dalam waktu 5 menit bisa itu. Nah, sampai ke kecamatan membutuhkan waktu berapa? 2 hari, 3 hari. Kalau tidak punya internet kan harus datang ketemu orangnya langsung. Meet with the people. Dan bahkan orang yang ditemui kadang belum bacanya. Okay, next. The weakness. Kalau tadi kita membicarakan internet, weakness. Jelas, weakness-nya persebaran atau fasilitas dari pemerintah belum merata. And another weakness. Kegairahan. Kadang-kadang anak lebih bergairah dengan internet dibandingkan dengan materi yang dipelajari. Kalau Anda disuruh browsing materi, Anda sedang browsing, cari tahu tentang materi, kemudian di tengah-tengah browsing Anda terlintas pikiran drama Korea misalnya, kemudian browsingnya belum selesai, Anda sudah pindah ke drama Korea dan bisa mengaksesnya dengan gampang juga. Nah, itu dia. Kemudahan-kemudahan itu harus bisa disikapi dengan bijaksana di sini ya solusinya. Next, proses pembelajaran yang terlalu bersifat individual. Betul sekali. For example, if we record a video like what I do right now, we need a physical distancing from people. Ya, kalau di sekitar saya ini ada suara, maka video rekaman ini tidak akan berjalan dengan lancar. Jadinya harus menyendiri, menyepi, bertapa di Gunung Huakong selama 500 tahun. Aduh. Individual. Discussion. Kalau kita punya pertanyaan itu sekarang lebih senang tanya Google daripada tanya temen, daripada tanya guru misalnya. Iya kan? Punya pertanyaan ini, wah ini apa ya? Tanya Google. Tapi Google-nya punya tidak itu materinya? Belum tentu. Materi yang disiapkan di internet, yang ada di internet itu belum tentu dengan kebutuhan kita. Makanya kita jangan menelan itu mentah-mentah, kita olah lagi sesuai kebutuhan kita, sesuai background knowledge kita, kan gitu. Next, tidak terjamin adanya ketepatan informasi. Ini dia yang sebenarnya yang ini. Sehingga sangat berbahaya kalau anak kurang memiliki sikap kritis. Informasinya tidak tepat kadang-kadang. Kalau kita tidak kritis, kita tidak tahu kalau sebenarnya materi yang di situ itu yang kita dapat di internet itu tidak kita butuhkan, dan bahayanya kita tidak tahu itu, kita telan saja, bahaya. Next, dapat mengabaikan peningkatan kemampuan yang bersifat manual seperti menulis tangan, menggambar, berhitung, DSP. Ya jelas, when everything is
can be done by the computer, and then we do not need to write, we do not need to paint, we do not need to to make we do not need to write, we do not need to paint directly, because everything can be done in internet. Contoh, mau nulis pakai Microsoft, mau gambar pakai Corel. Kalau gambar tangan gimana? Bisa, tapi lama. Jadinya tidak sebagus yang ada di internet. Warnanya kurang tajam misalnya. Dan untuk dipublikasikannya juga lebih susah karena perlu proses scanning atau foto. Kalau itu kan tidak. Nah, that is the minus point. Lama-lama yang ditakutkan di sini kan kemampuan manual itu sama sekali tidak digunakan. Contoh, orang-orang zaman sekarang banyak yang tulisannya jelek. Kalau orang-orang zaman dulu banyak yang tulisannya bagus, rajin, mudah dibaca. Sekarang kalau nulis di komputer ganti fontnya saja, atau kalau misalnya susah dibaca ganti font, ganti warna kan bisa. Kalau manual harus benar-benar rajin dari awal. Itu mengurangi kemampuan manual. Apakah kemampuan manual ini penting? Penting. Saya yakin ini penting. For the mental, psychological, itu sangat melatih kemampuan yang bagus untuk semuanya manual. Nilai artistiknya lebih bagus yang manual. Ya kan? Daripada yang based on IT, kan kadang-kadang nilai artistik lebih bagus yang manual. Untuk kepuasannya itu biasanya lebih puas yang manual. Cuman jika semua itu bisa dikerjakan dengan internet, sekarang orang lebih memilih dengan internet. Weakness itu sebenarnya. Okay, next. And my suggestion is that pendidikan berbasis TIK hanya akan berhasil apabila dikelola dan ditangani dengan terencana, sistematis, dan integrated. Terencana, sistematis, integrated. Apa yang boleh dilakukan dengan internet? Apa yang tidak boleh dilakukan dengan internet? Sistematis. Apa yang bisa, apa yang tidak? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Gitu. Harus ada batasan di situ. Next, perencanaan dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan yang integratif meliputi kebijakan, standarisasi mutu, dan infrastruktur, jaringan, dan konten, kesiapan, dan kultur SDM pendidikan menjadi penting untuk ditata dan dikelola dengan efektif dan efisien. Jelas. Penyelenggaraan pendidikan berbasis TIK melalui pendidikan terbuka jarak jauh e-learning membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk mengalokasikan anggaran dan investasi pendidikan yang memadai. The fact is, it is difficult to conduct e-learning. Why? Because when we work from home, prakteknya itu kita tidak bisa langsung kerja di rumah. Kalau kita terlihat di rumah, ada orang lain di rumah, misalnya keluarga, itu menyuruh kita melakukan aktivitas yang lain. Padahal kita sedang melakukan ini dulu, sedang belajar kita itu, tapi disuruh ngarit, disuruh ngerumput, disuruh kasih makan kambing. Aduh, itu dia. Loh, saya nggak bisa kasih makan kambing, kan saya lagi belajar. Tapi kan kamu ini di rumah. Loh, kan di rumah pun saya kerja. I think about my material, not the lamb. Itu contohnya seperti itu. Nah, makanya perlu dukungan dari keluarga juga, perlu pengertian kalau kita ini sedang belajar. Hanya saja tempatnya yang di rumah, bukan di kantor. Pemerintah, fasilitas internet. Sekarang sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang berbentuk
pulsa yang berbentuk kuota gitu-gitu ya. Wifi itu juga ada kortingan. Saya tidak tahu itu strategi dagang atau benar-benar ada subsidi ya. Nah, itu dia. Masyarakat. Nah, masyarakat ini juga kalau kita kerja di rumah, orang tahu kita di rumah. Mereka bertamu ke tempat kita, main ke tempat kita, tok 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 ketok pintu, knocking our doors and come inside the house. Mereka nggak tahu kalau kita ini sedang kerja. Makanya kerjaan di rumah itu lebih sulit karena kita nggak fokus. Intinya seperti itu. Oke, next point. Standarisasi mutu penyelenggaraan pendidikan berbasis TIK perlu ditindaklanjuti dengan standarisasi konten. Ini dia. TIK, standarisasi konten. Idealnya seperti itu. Tapi susah. Orang untuk fokus saja susah. Masa untuk konten harus ada standarisasi konten? Wow. Kontennya harus bernilai 9 misalnya. Sedangkan kondisi lingkungan di rumah tidak support untuk itu sekarang itu ya. Nah, ini perlu solusi sendiri juga. Sarana prasarana juga sangat berpengaruh di situ. Maaf ya, saya tidak berdoa atau tidak apa-apa. Contoh saja, misalnya jam 10 saya ada jadwal e-learning misalnya. Dan tiba-tiba jam setengah 10 saya nyalakan laptop. Tidak mau nyala. Harddisknya rusak atau power supply-nya rusak. Kok laptop gak mau nyala? Dan kita harus kuliah online misalnya. Jadi nggak bisa. Kita kan nggak bisa ikut. Kita harus dandani laptop dulu. Kalau kita mau cari pinjaman juga butuh waktu. Aduh, kalau itu terjadi pada mahasiswa atau siswa mungkin masih bisa teratasi karena temannya masih banyak. Tapi kalau terjadi pada guru mau pinjam ke temannya jauh. Dan kalau pinjam ke temannya, materi-materi yang ada di dalam komputernya dia itu tidak ada di situ. Jadi dia nggak bisa. Itu kan? Banyak sekali minusnya di sini. Next, distribution di sini, seperti yang telah kita bahas, bisa disimpulkan sebagai pemerataan. Semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, pemerataan. Salah satu masalah belajar yang dimiliki manusia, khususnya rakyat Indonesia, adalah tidak seluruh anak bangsa ini dapat mengenyam pendidikan sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah. Karena distributionnya is not well run. Tidak merata. Nah, ada pelatihan, ada pemerataan, ada peningkatan sistem, peningkatan teknologinya. Harus ada seperti itu, but it is difficult. But I hope it can be realized soon. Ya, cepat-cepat. Seperti itulah pemerataannya bisa lebih cepat jadi kalau pemerataan itu sudah ada, pelatihan itu sudah bisa dilaksanakan secara online, itu lebih ngirit ya. Kita bisa lebih ngirit material. Misalnya ada seminar di Bandung, kita nggak perlu pergi ke Bandung, kita hanya perlu lewat Zoom misalnya. Itu lebih ngirit, nggak perlu ongkos hotel, nggak perlu biaya makan di rumah saja. Okay, it is plus and minus of distribution. Okay, and in this time, what is your opinion about this? A change of educational paradigm because of the arrival of communication technology and information. The paradigm is also changed. The pattern of human mind is also changed because of the arrival of
teknologi communication and information. Berubahnya gimana? Nah, kita lihat benar atau tidak. Nih, plagiarism. Practice culture method. Nggak usah beli buku, download aja. Okay, this is interesting guys, and I will talk about this deeper later. Di generasi sekarang ini memang generasinya seperti ini, jadi intinya get the adaptation, tapi harus ada juga pihak-pihak yang mendukung untuk adaptasi itu. Everybody get the adaptation from the government until the people, ya. Harus ada adaptasi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.